Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira Fidraat. Untuk kali ini saya akan eh, berbagi pengalaman tentang ukuran karya. Ini adalah surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah ada beberapa yang saya koreksi, mungkin ada kesalahan seperti ini, afu aja. Ini terlalu dipaksakan untuk dimasukkan karena tadi ada kesalahan, mestinya harus geser sedikit. Makanya sebelum ditebali menggunakan pena kaligrafi atau mungkin khadam ya, itu memang seharusnya dicek terlebih dahulu, nanti baru kita bisa menggunakan khadam atau bambunya. Kemudian untuk jaraknya ini, untuk diameter kita menggunakan sekitar 26 ya, jadi nanti kita menggunakan jangka itu 13, langsung diputar, 13 langsung diputar. Setelah selesai, kemudian kita akan menentukan garis lurusnya. Untuk menentukan garis lurus ini, yang pertama terlebih dahulu sebagai awalan kita harus menentukan tingginya ini terlebih dahulu. Ini 5 cm ya, 5 cm, terus jangan langsung digaris, nanti nggak podo. Setelah 5 cm kita ukur dari atas pol 5 cm tadi itu sampai nomor berapa, misalnya ini 21 cm, secara otomatis sini tulisi 21 cm juga, titik, kemudian digaris tek, baru itu lurus nanti karena menggunakan bantuan garis atas. Selanjutnya adalah setelah ketemu garis yang pertama, kita lakukan garis yang kedua yaitu 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm, maka sudah cukup. Artinya kita membutuhkan 4 timeline ya, 4 timeline. Kemudian setelah itu untuk tingginya ini saya menggunakan 1,5. Nah, nanti diukur panjenengan pengen pantas yang mana gitu ya. Kemudian Anda bisa tambahi edges sedikit atau mengurangi sedikit. Kalau yang pengen agak gemuk, maka 1,5 itu sudah cukup. Tapi kalau pengen agak sedikit langsing, untuk ukuran pena 2 mili itu agak ditinggikan lagi. Jadi tergantung selera. Untuk standarnya kalian bisa mempelajari dari buku-buku yang sudah profesional, dari Bapak Nur Aufa Sidik, ini guru saya juga di Kudus, untuk ukurannya seberapa. Kalian bisa meniru ini ya. Nah, ini sekitar 1,5 ya, ini 1,5 atau 1 mili ya, mungkin ya, ini 1 mili penanya ya. Nah, untuk ketinggian, kemiringan dan lain sebagainya kalian bisa pelajari di sini dengan lengkap. Juga boleh menggunakan referensi-referensi lain yang mendukung, atau setelah belajar langsung dengan master-master seperti Mas Huda Purnawati yang dari Padi itu, seperti Mas Purwanto, seperti Kang Asiri, seperti Kang Solikul Huda, mana itu yang daerah Padi juga banyak lah ya, master-master internasional gitu ya, Mas Polis Fuad, wis pakai lah sih tak kenali, mungkin banyak lagi teman-teman kita yang luar biasa tapi saya belum kenal gitu ya. Kemudian untuk tulisan ini bukan standar ya, ini adalah karena masih latihannya saya dan masih kekurangannya masih banyak karena belum mempelajari atau belum belajar rutin gitu ya, karena ini hanya setahun sekali belajar gara-gara memang diminta oleh teman-teman yang mau lomba kaligrafi. Akhirnya ya kaku gitu ya, harusnya harus dilatih setiap hari supaya halus gitu ya. Ini untuk Kotnaski, untuk Sarema sudah kelihatannya itu cenderung di Soke ya. Nanti kalian pelajari yang karya-karyanya Soke. Kemudian karena ini sudah kita buat, setelah itu kalian bisa nulisi seperti ini. Jadi mohon maaf kalau ini ada pemenggalan yang salah, nanti boleh komen di bawah.
kami bisa membuat yang baru lagi. Kemudian selanjutnya adalah karena ini ukurannya adalah 40 kali 60, maka saya menggunakan ukuran yang ini 20, yang ini 30. Ini supaya apa? Mempercepat langkah kerja kita. Nah, ini nanti kita bisa pasang di bagian seperempat sini, kemudian bisa pasang di bagian seperempat sini, gitu ya. Seperempat ini, kemudian bagian seperempat ini ya. Jadi seperti itu. Nanti dibalik lagi ke bawahnya seperempat lagi, ke bawahnya lagi dibalik seperempat lagi, dan sempurnalah untuk membuat apa itu, hiasan mushaf itu ya. Baik teman-teman, kemudian kenapa dikasih belendung-belendung begini? Ini sebenarnya untuk mengelabui jarak yang terlalu lebar ya. Karena kalau tanpa menggunakan ini kelihatan agak renggang, kosong, dan sebenarnya nanti di dalam sini itu bisa dikasih menggunakan titik-titik ya, mungkin warna pink, warna kuning, atau warna orange gitu ya, atau warna abu-abu misalnya, atau warna emas, warna silver, boleh lah ya, dengan titik-titik yang beraturan. Jangan sampai titik-titiknya maksud beraturan itu adalah jaraknya yang beraturan, tapi untuk letaknya tidak harus beraturan. Yang penting jaraknya beraturan, letaknya nggak beraturan, saya kira tidak akan jadi masalah gitu ya. Jangan asal, artinya jangan asal membuat titik dengan jarak yang berbeda, karena nanti akan menimbulkan kesan warna berbeda. Jadi semakin kerap, maka kesan warnanya misal kuning, dia akan kuning pekat. Kalau yang renggang, titiknya renggang, kuningnya itu agak pudar. Jadi harusnya dibuat sama. Jadi kerenggangan titiknya, jarak titik dengan titik itu harus sama. Walaupun untuk titiknya acak, namun jaraknya tetap sama. Misalnya titik sini acak, tapi tetap jaraknya sama. Boleh ya, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, tapi jaraknya sama. Misalnya dengan jarak 1 mili semua, dengan jarak 2 mili semua diperkirakan. Ya tidak harus pas, tapi dengan jarak sekian itu nanti akan menimbulkan semacam warna blok gitu ya, tipis-tipis. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf untuk para master, mohon jangan dibully ya. Saya juga masih belajar. Semoga nanti karya kalau rutin insya Allah lebih baik. Seorang rutin ya sing ini diajur mumur sa karpe dhewe. Jadi ini bukan tutorial kan ya, cuma hanya memberikan gambaran saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.